Saudara-saudara dikasih Tuhan, Shalom. kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, bahkan setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu malam hari ini, Engkau mengurapi kami semuanya. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, awit uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Bersama-sama kita gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Mari bersama-sama gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Yo kula amung percaya ora bakal cilaka, awit uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti setiap hari. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, awit uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya
Handol Gusti. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita percaya bahwa hidup ini hanya karena anugerah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, salam. Kita jumpa lagi dalam Worship Net pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama membuka hati kita untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, sampaikan isi hatimu. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk mencerna firman-Mu dan kami siap untuk mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kami dengar agar kehidupan rohani kami bertumbuh dan kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini saya beri tema membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mungkinkah di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah begitu banyaknya hal yang kita kerjakan. Mungkinkah kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan? Ya, kemungkinan waktu untuk berdoa, waktu untuk kita membaca firman-Nya, waktu untuk hal-hal rohani sepertinya begitu sulit untuk kita lakukan. Tetapi malam hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita semua. Kita baca dulu di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini yang kita ambil adalah hal yang di bawahnya. Kata-kata yang mengatakannya bahwa aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, dan aku akan mengenal, dan ia akan mengenal namaku. Ya, dan kemudian bila ia berseru kepadaku akan menjawab. Seringkali hanya itu. Kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan dengan tujuan supaya kita mendapat perlindungannya, supaya kita mendapat berkat-berkatnya hanya secara jasmani saja, sebatas berkat-berkat duniawi. Namun kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang lekat, hubungan yang erat dengan Tuhan itu merupakan hubungan yang paling ideal. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, sungguh hatinya, ini kata Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini hati Allah yang berbicara. Begitu bersuka citanya Tuhan ketika ada begitu banyak orang-orang percaya yang mulai membangun hubungan dengan Dia. Ini luar biasa. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita memulai hubungan dengan Tuhan dan ketika kita mulai untuk mengambil waktu supaya kita dapat erat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, seringkali kita
tidak mampu. Tetapi kalau kita memang betul-betul ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dia bangga sungguh, hatinya melekat kepadaku. Betapa sukacitanya Tuhan, betapa senangnya hati Tuhan ketika anak-anaknya bisa mendekat Tuhan, mendekat dengan erat, melekat dengan erat, intim dengan Tuhan. Itu sungguh sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa intim dengan Tuhan? Mungkin kita orang berdosa, kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan di dalam hidup kita. Mungkinkah kita bisa intim dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah memiliki hidup yang baru ketika kita menerima anugerah dari Tuhan. Dan itu memungkinkan kita. Anugerah Tuhan memungkinkan kita untuk kita bisa dekat, bisa lekat, bisa erat, bisa intim dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita bisa intim asal kita mau menerima Dia, menerima anugerahnya. Dan kita diberi kesempatan untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak tokoh-tokoh yang memiliki hubungan yang ideal. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang lekat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Contohnya Henokh. Karena dia begitu erat dengan Tuhan, maka dia diangkat oleh Tuhan. Ya, belum lagi Abraham, Nuh, Musa, dan Daud, ya, dan lain-lain lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, bisa saja. Kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa mereka tokoh-tokoh hubungannya begitu erat dengan Tuhan. Nah, hubungan erat, hubungan yang lekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, biasanya itu diawali dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang ingin maju, ingin dekat. Ya, ini diperlukan kenekatan untuk kita dapat bisa erat dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada niat, tidak ada tekad di dalam hati kita untuk dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lekat. Kita tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa erat dengan Tuhan apabila tidak ada niat. Yang penting ada niat di sini. Ada rasa lapar. Ada rasa haus. Ada rasa ingin yang kuat untuk dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau tidak ada niat, kalau tidak ada tekad, kita tidak akan pernah mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Nah, hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang lekat dengan Tuhan itu ditandai dua hal. Ya, ditandai dua hal. Yang pertama adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan itu ditandai dengan satu, kesadaran bahwa Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ini hal yang pertama. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, pasti kita akan bisa dekat dengan Tuhan. Tanpa kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, ya kita semau saja. Semau gue, mau bagaimana, mau berbuat apa, mau melakukan apa, tidak masalah, terserah saja karena tidak ada siapa-siapa. Ya, kesadaran bahwa Dia selalu ada dengan kita, itu membuat kita harusnya takut kepada Tuhan. Harusnya kita lebih menghormati akan Tuhan. Lebih kita berjuang untuk supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir dan jangan pernah tidak sadar bahwa Allah tidak bersama dengan kita. Bahwa Allah tidak melihat kita. Bahwa Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Karena Dia Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan, Dia tahu apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi,
Ingatlah ini, sadarlah bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita tidak akan bisa lari dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada di sana. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8 itu mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan tidak bisa lari daripadanya, maka mau tidak mau ya, kita harus menaruh hormat kepada Dia. Ya, kita tidak akan sembrono menjalani hidup kita ini. Kita tidak akan ngawur menjalani segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak berani berbuat dosa. Kita pasti akan menjaga hidup kita tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Tentunya seperti itu. Yang penting di sini adalah kita menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia melihat apa yang saudara perbuat. Dia melihat apa yang saudara pikirkan. Dia melihat apa yang saudara perbuat. Apa yang saudara tonton. Apa yang saudara lihat. Dia juga melihatnya. Ini kesadaran yang penting. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri dari Dia. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita tidak menyadari bahwa Allah bersama dengan kita, maka perbuatan kita akan ngawur. Kita bisa melakukan apa saja. Hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang melukai orang lain, pembicaraan kita, perkataan kita. Ya menyakiti hati orang, menyakiti saudara kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti anak-anak kita, bahkan menyakiti sahabat kita. Kita lakukan biasa saja. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sadari bahwa Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan demikian kita bisa lekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak lagi berbuat macam-macam. Kita tidak berani lagi melakukan perkara-perkara dosa. Kita akan menjauhi dosa. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan sembrono lagi. Ya. Kalau ingin hidup lekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, sadarkan dirimu. Ya, sadarkan diri saudara. Supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia mengerti semuanya. Ya, jadi perhatikan hidupmu, perhatikan apa yang kau pikirkan, perhatikan apa yang kau perbuat, perhatikan apa yang engkau tonton, perhatikan apa yang engkau lakukan. Perhatikan itu. Jangan sampai itu melukai hati Tuhan. Semua yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan. Sadar itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki hubungan yang ideal, yang erat, yang intim dengan Tuhan, itu ditandai dengan kesadaran bahwa tanpa Dia, kita sama sekali tidak ada nilainya. Kita tidak ada apa-apanya. Titik. Tanpa Dia, kita tidak berbuat banyak hal. Tanpa Dia, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Ya, itu diingat itu. Mungkin Bapak Ibu bisa bangga dengan kehebatan kita semua. Ya, kita hebat dalam bidang ini, kita hebat di dalam sekolah kita. Kita punya usaha yang sukses, pekerjaan yang sukses, punya jabatan yang tinggi, ya punya gelar yang begitu banyak, sukses.
Kelihatannya secara duniawi kita sukses. Tapi ingat, tanpa Tuhan engkau tidak ada nilainya. Ya, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Itu sadari itu. Ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini hubungan yang ideal. Hubungan yang erat. Ya, hubungan yang akrab, lekat. Itu harus terjadi. Di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi tanpa hubungan erat dengan Tuhan, kita tidak ada harganya. Tidak bernilai. Ingat itu. Jangan sampai kita tidak sadar ya, bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang melihat kelakuan perbuatan kita. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan. Ya. Dan jangan lupa sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Ya. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku, ya, dia akan berbuah banyak, kata Tuhan. Ya, tetapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, musnah begitu saja. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada kesempatan malam hari ini saya mengingatkan, sudahkah kita ya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Ya, jangan membuang-buang waktu saudara untuk perkara-perkara hanya sebatas perkara dunia. Kita seringkali rela melakukan apa saja untuk memperjuangkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi, berkat-berkat kesuksesan kita kejar mati-matian. Sehingga kita melupakan apa yang sangat penting di dalam hidup ini. Yang harus kita kejar satu-satunya adalah hubungan yang ideal dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Tanpa hubungan erat dengan Tuhan, maka kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kita tidak ada apa-apanya. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi saya ingatkan, ada begitu banyak orang yang akan menyesal di kemudian hari. Mengapa? Karena pada suatu hari, kalau mereka tidak menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, maka penyesalan itu tidak ada gunanya pada waktunya. Ada begitu banyak orang yang ketika datang kepada Tuhan dalam pengadilannya, ya, kemudian ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kata Matius di dalam Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Kemudian mereka protes, loh Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tetapi kenapa aku ditolak? Nah, coba lihat. Orang-orang hebat yang penuh dengan karunia-karunia. Mampu menyembuhkan orang. Mampu mengusir setan. Mampu mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi ketika mereka harus berhadapan langsung dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolaknya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Inilah orang-orang yang sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan, sibuk dengan banyak hal, sehingga mereka lupa memberikan waktu untuk Tuhan, menjalin hubungan erat, menjalin hubungan karib dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, nyala kamu, hai pembuat kejahatan.
Tetapi mari kita seperti Mazmur tadi yang mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini penting. Ya, melekat kepadaku. Itu menyukakan hati Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan meluputkannya dalam situasi apapun. Dia akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita. Ya, mengapa? Karena kita mengenal Dia. Orang yang erat dengan Tuhan itu pasti mengenal Dia. Ingat baik-baik. Ya. Oleh sebab itu malam hari ini, ya, kesempatan yang baik ini. Sampai di mana pengenalan Bapak Ibu? Apakah engkau sudah menjalin hubungan karib dengan Tuhan? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya ingatkan, membangun hubungan intim, hubungan karib, hubungan kerat dengan Tuhan, itu tidak secara otomatis. Nah, itu butuh waktu, butuh proses panjang. Membangun itu tidak langsung jadi begitu saja, tidak. Bukan instan. Kita membangun dengan proses. Ya, proses demi proses sampai kita betul-betul memiliki hubungan yang ideal. Bahkan kemudian dikatakan Tuhan sendiri mengaku, sungguh karena Dia mengenal namaku. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya, sampai di mana pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan? Sampai di mana perjuangan Bapak Ibu di dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan? Selama kita masih bernafas, masih ada kesempatan. Mari Bapak Ibu kita bangun hubungan intim itu. Jangan sampai suatu saat nanti kita berhadapan muka dengan muka ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap pemirsa dan setiap pendengar, setiap penonton yang ada terberkati lewat kebenaran ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang pembelaan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.